Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami yaitu proyek akhir di mata kuliah praktikum pemrograman komputer, di mana kami beranggotakan 4 orang, di mana saya sendiri, Indra Putra Alifianto, dan ketiga teman saya yaitu Restu Bramantara Patomi, kemudian Abi Askana Jasi, dan Abdul Aziz. Nah, di proyek hari ini kami membuat sebuah aplikasi di mana dapat digunakan untuk menghasilkan output atau keluaran dari gerbang logika. Oke, langsung aja ke PPT-nya. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana proyek akhir yang kami buat yaitu tentang aplikasi gerbang logika. Nah, ini merupakan anggota dari kelompok 2. Kemudian saya serahkan waktu dan tempat kepada Mas Aziz. Silakan. Baik, terima kasih Mas Indra. Kemudian saya lanjutkan untuk latar belakangnya. Semakin berkembangnya teknologi membuat SDM yang dibutuhkan semakin meningkat, tentunya dengan kualitas yang tinggi. Untuk menunjang kualitas tersebut, diperlukan sebuah efisiensi tinggi agar waktu yang digunakan berkurang. Next. Di sini terdapat quotes today dari B.J. Habibie. Robot tetap tidak akan bisa menggantikan manusia yang memiliki otak yang diciptakan Tuhan. Next. Apa itu gerbang logika? Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika Boolean. Seperti yang kita ketahui, bilangan biner sendiri terdiri dari angka 1 dan 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Abi. Silakan. Baik, terima kasih Mas Indra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis gerbang logika. Next. Nah, pada program yang kami buat di dalam proyek ini, kami menggunakan 7 jenis gerbang logika. Yang pertama yaitu untuk gerbang N. Untuk gerbang N ini yaitu gerbang yang memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0, sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka output dari gerbang logika ini juga akan menjadi 1. Yang kemudian jenis gerbang kedua yaitu gerbang OR. Pada jenis gerbang OR ini sama seperti gerbang sebelumnya, yaitu gerbang ini juga memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Kemudian gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1, sedangkan output akan menghasilkan bilangan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0. Kemudian jenis gerbang ketiga yaitu gerbang NOT. Jenis gerbang ini merupakan gerbang yang berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0 dan sebaliknya. Next. Selanjutnya jenis gerbang keempat yaitu gerbang NAND. Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan NOT. Karena itu output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND. Selanjutnya gerbang kelima adalah gerbang NOR. Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT, sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Kemudian ada jenis gerbang SOR. Gerbang SOR ini memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1 dan input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Kemudian gerbang terakhir yang digunakan pada program ini adalah gerbang XNOR. Gerbang XNOR ini memerlukan 2 input yang menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A adalah 1 dan input B adalah 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Abi yang telah menjelaskan tentang jenis-jenis gerbang logika yang kita gunakan. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang algoritma dan flowchart.
di mana digunakan untuk mempermudah ketika pembuatan program. Oke, saya izin mengganti share screen. Nah, ini merupakan algoritma dari program penentuan keluaran gerbang logika atau aplikasi yang telah kami buat. Yang pertama yaitu program dimulai, kemudian memasukkan input logika 1 atau 0, kemudian memproses input sesuai dengan gerbang logika yang dipilih. Sebagai contoh, pada gerbang N, jika kedua input bernilai 1, maka akan mencetak output 1. Kemudian jika salah satu input bernilai 0, maka akan mencetak output 0. Kemudian setelah pencetakan output selesai, maka program akan langsung selesai. Oke, selanjutnya yaitu tentang flowchart. Saya izin mengganti share screen terlebih dahulu. Nah, ini merupakan flowchart dari gerbang logika atau aplikasi yang telah kami buat. Flowchart dimulai dari sini, yaitu mulai, kemudian penginputan angka atau variabel 1 atau 0, kemudian input tersebut diproses sesuai dengan gerbang logika yang dipilih. Sebagai contoh yaitu gerbang OR, maka akan terjadi percabangan di sini, di mana jika kedua input bernilai 0, maka akan mencetak output 0. Kemudian jika salah satu input bernilai 1, maka akan mencetak output 1. Oke, setelah itu program akan selesai. Oke, selanjutnya yaitu selanjutnya merupakan rancangan program dan GUI yang telah kami buat dari aplikasi software ini. Oke, setelah ini mungkin akan dijelaskan program yang kami buat dari rancangan ini yang akan dijelaskan oleh Mas Restu. Silakan, layar dan tempat saya persilakan. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada saya dari Mas Indra untuk melakukan sedikit penjelasan mengenai algoritma pemrograman yang kami buat. Izin share screen. Nggak bisa share screen, Mas Indra. Oke, baik, sebentar Mas Restu. Oke, silakan. Apakah sudah bisa? Jadi di sini merupakan algoritma pemrograman yang telah kami buat mengenai gerbang logika dasar dari pengaplikasian Tkinter pada Python. Langsung saja yang pertama yaitu pada baris pertama yaitu from Tkinter import, di mana from Tkinter import ini digunakan untuk mengimport Tkinter. Lalu dilanjutkan dengan baris ketiga. Baris ketiga ini merupakan root dari Tkinter. Jadi Tkinter ini akan diubah menjadi TK. Selanjutnya untuk root.title. Root.title ini akan berfungsi untuk menuliskan judul dari frame yang ada pada Tkinter nanti. Lalu untuk baris kelima, root.geometry ini digunakan untuk melakukan berapa besar GUI yang akan kita tampilkan nanti. Lalu pada baris ke-6 yaitu root.configure, BG sama dengan gray, ini merupakan konfigurasi dari background yang akan kita tampilkan nanti, yaitu berwarna gray atau abu-abu. Lalu pada baris ke-8, ini digunakan untuk menuliskan label, yaitu label gerbang. Dan pada baris ke-9 ini melakukan pemposisian dari label 10 ini, label 0 ini, yaitu pada
baris pertama, kolom pertama aplikasi Python ini, baris pertama dimulai dari angka 0. Lalu untuk baris ke-10 dan 11 ini sama fungsinya dengan baris ke-8 dan 9, yaitu menuliskan judul. Dan pada intinya dari baris 8 sampai 11 ini merupakan gabungan, yaitu penulisan gerbang logika. Gerbang logika ini Ancor E digunakan untuk memposisikan bahwa tulisan gerbang ini akan condong ke posisi kanan atau ke posisi akhir. Lalu untuk background-nya abu-abu sesuai dengan background GUI-nya. Lalu font-nya Helvetica 10 bold italic, dan untuk font ground-nya berwarna kode ini. Selanjutnya untuk baris ke-13 ini membuat label dan entry untuk sudah kita ketahui bahwa label ini digunakan untuk menuliskan kata atau kalimat pada GUI. Untuk label 1 ini digunakan untuk menginputkan tulisan input A, di mana input A ini merupakan keterangan dari sebuah kolom yang akan kita buat. Selanjutnya untuk nilai 1 ini adalah entry, di mana entry ini merupakan kolom yang akan kita gunakan untuk mengisi input A atau input pertama. Selanjutnya untuk label yang kedua itu sama fungsinya dengan baris ke-14, yaitu label 1, tetapi pembedanya yaitu pada label kedua ini menuliskan input B, dan pada entry yang kedua atau nilai yang kedua ini sama fungsinya juga digunakan untuk kolom untuk menuliskan input B. Dan pada label yang ketiga ini merupakan tulisan output atau kata output, di mana sedikit berbeda dengan label 1 dan label 2. Untuk label 3 ini untuk kolomnya yaitu berisi label. Label ini difungsikan untuk menampilkan hasil dari perhitungan gerbang logika antara input A dan juga input B. Selanjutnya pada baris ke-30 yaitu operasi gerbang. Untuk baris ke-30 sampai dengan baris ke-51 ini sama fungsinya, yaitu untuk sebagai operasi dari beberapa input data yang kita masukkan. Jadi untuk di sini ada def atau def or, di mana di sini ada variabel hasil dan dikonfigurasikan dari parameter teks, dan parameter teks ini akan mengolah atau menerima dari integer nilai 1 get. Nilai 1 get ini merupakan data dari entry nilai 1 ini yang diorkan dengan integer nilai 2 get. Dan nilai 2 get ini akan menerima data dari entry atau nilai yang kedua ini. Pada intinya dari listing 30 sampai 51 ini sama, hanya saja pembedanya yaitu pada operasi-operasi yang ada pada setiap fungsi. Untuk operasi gerbang not ini menggunakan not integer nilai 1 get atau integer nilai 2 get. Dan untuk NaN sendiri not integer nilai 1 get and integer nilai 2 get. Karena N ini merupakan not N. Dan pada NOR yaitu not OR, di mana di sini ada not integer nilai 1 get or integer nilai 2 get.
Dan untuk XOR atau exclusive OR, di mana di sini ada operasi tidak sama dengan. Jadi hasil dari kedua variabel ini tidak sama dengan. Dan untuk yang terakhir yaitu XNOR atau exclusive NOR, di mana nilai 1 get dan juga nilai 2 get ini harus sama nilainya, sehingga akan menghasilkan nilai 1. Dan untuk baris ke-51 ini sedikit berbeda karena ini merupakan instruksi untuk menghapus data atau membersihkan data dari entry di entry nilai 1 dan juga entry nilai 2. Dan selanjutnya pada baris ke-57 sampai dengan 79, ini merupakan tombol atau button yang digunakan pada GUI-nya. Button ini berfungsi untuk mengeksekusi dari input data 1 dan juga data 2 untuk menampilkan pada label atau outputan yang akan kita cari. Yang pertama, button 1 ini difungsikan untuk menampilkan operasi gerbang OR, di mana gerbang 1 ini dilengkapi dengan kata atau kalimat OR. Selanjutnya, dari baris 60 sampai dengan 79 ini sama halnya dengan baris 57 dan juga 58. Fungsinya sama, hanya pada kata atau keterangan ini disesuaikan dengan fungsi yang akan dieksekusi. Selain itu, pembedanya yaitu pada komen. Komen ini difungsikan untuk mengeksekusi bagian mana saja yang akan dieksekusi pada bagian operasi ini. Atau di sini akan mengeksekusi dari def atau ini. Dan juga sampai dengan yang terakhir yaitu clear ini akan mengeksekusi dari def clear ini. Dan yang terakhir yaitu root.mainloop, di mana root.mainloop ini akan digunakan untuk mengeksekusi semua program yang telah kita buat. Mungkin seperti itu untuk listing programnya, dan berikut merupakan hasil tampilan GUI yang telah kita buat. Berikut merupakan GUI-nya. Bentar Mas, mohon maaf menyela. Bisa berganti dengan share screen yang window tidak Mas? Soalnya tidak terlihat GUI-nya. Baik Mas Indra, terima kasih atas pemberitahuannya. Apakah sudah terlihat? Sudah Mas. Sudah, Mas. Jadi seperti ini tampilan dari GUI-nya. Dapat kita lihat bahwa hasil dari konfigur background gray ini akan menghasilkan background tampilan GUI abu-abu. Lalu dari hasil label 1, label 2, label 3 ini akan menghasilkan input A, input B, dan output. Di sini yang sudah kita tuliskan. Selanjutnya pada tombol atau button yang telah kita buat, yaitu OR di sini, and di sini, not di sini, and di sini, dan sampai dengan yang terakhir yaitu clear. Lalu untuk simulasi dari GUI ini akan kita coba. Input 1, output B 0. Dapat kita ketahui bahwa kedua output ini apabila kita OR maka outputnya akan 0. Akan 1, maaf. Dapat kita coba. Dan benar outputnya 1. Lalu apabila kita clear akan menghapus datanya. Lalu untuk
N apabila kedua input bernilai output juga akan bernilai 0. Sudah benar. Lalu untuk not, apabila kita beri logika 1 maka akan menghasilkan input 0. Benar. Selanjutnya untuk NAND sendiri, apabila kita kedua input beri logika 0, maka NAND sendiri akan menghasilkan outputan 1. Benar. Selanjutnya untuk NOR. NOR ini apabila kita keduanya kita beri logika 0, maka outputnya juga akan 0. Maaf, 1 maksud saya. Dan apabila kita beri logika, keduanya kita beri logika 1, maka akan menghasilkan output 0. Selanjutnya untuk XOR sendiri, outputnya akan 1. Dan apabila keduanya kita beri input 0, maka outputnya 0. Apabila kita beri logika 1, maka outputnya juga akan 0. Jadi apabila kedua input ini berbeda, maka akan menghasilkan output 1, dan maka apabila kedua inputan ini bernilai sama, maka akan menghasilkan angka 0. Kebalikannya dengan XNOR, apabila kedua input ini sama, maka akan menghasilkan angka 1. Apabila kedua input ini berbeda, akan menghasilkan angka 0. Mungkin seperti itu tampilan JUI dan penerapannya dari aplikasi Tekinter ini. Mungkin waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator, yaitu Mas Indra. Baik, terima kasih pada Mas Restu yang sudah menjelaskan tentang program yang telah kami buat, kemudian telah menjelaskan tentang rancangan GUI-nya. Mungkin setelah ini saya akan tutup sesi presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.